Electronic road pricing atau sistem jalan berbayar belakangan ini menjadi buah bibir masyarakat Jabodetabek. Sistem ini rencananya akan diterapkan di sejumlah perbatasan menuju Jakarta pada tahun 2020 mendatang. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi kendaraan yang datang dari Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Rencana tersebut memang saat ini masih dalam proses kajian. Namun, sejumlah pihak sudah mulai bersuara karena minimnya sosialisasi dan juga infrastruktur penunjang. Lalu bagaimana pendapat masyarakat Jakarta mengenai hal ini? Ini dia Sore Jakarta. Boleh wawancara sebentar? Udah denger rencana ERP atau jalan berbayar di Jakarta belum? Iya. Belum. Baru ini Pernah denger sih, tapi aku taunya sih yang di Kalimalang. berbayar ya. Jadi kemana-mana harus bayar ya. Saya dengar ERP waktu itu mau dicoba di Jalan Sudirman ya, depan Ratu Plaza itu kan sudah ada memang infrastrukturnya terpasang gitu. Saya sih sudah dengar dari zamannya Gubernur Ahok dulu ya, yang itu sudah dipasang alat-alatnya. Nah, untuk Bapak sendiri setuju nggak sih dengan adanya ERP itu? Ada baiknya, ada enggaknya. Kalau untuk jalan bayar itu nggak lucu aja sih. Kayak udah biasa jalan lempeng-lempeng aja, bayar kayak nggak lucu aja. Kalau memang untuk mengurangi kemacetan, tapi harus didukung juga dengan fasilitas transportasi publiknya juga memadai. Kayak sih ya nggak setuju ya. Kenapa Pak nggak setuju Pak? Ya kan menambah pengeluaran. Kalau seandainya pembayarannya itu tidak berat ya untuk beban ke masyarakat, ya saya setuju. Pak, rencananya sistem ini akan diterapkan di Margonda Depok, dan maupun Tangerang dan juga Kalimalang Bekasi. Menurut Bapak sendiri gimana nih Pak? Untuk titik-titik itu saya kurang paham ya, kenapa dimulai dari situ dulu gitu ya, karena mungkin tentunya berdasarkan analisa ya, tapi yang penting sih kita mulai aja dulu. Daerah sana memang seharusnya dipakai sih, karena di situ sumber kemacetan ya. Ya kalau di sana sudah bisa terurai, saya rasa juga masuk ke dalam kota juga saya rasa lebih lancar nantinya dengan adanya ERP ini. Untuk tarifnya sendiri Pak, rencana mulai dari Rp5.000 sampai Rp25.000. Ya, kalau kita mah bisa-bisa aja, yang lainnya bisa enggak, kan kesian yang bawahan itu. Kalau memang fasilitas transportasinya sudah memadai, itu dibikin mahal nggak masalah. Overall masih oke ya, 5.000 sampai 25.000 spend money segitu kan. Yang paling penting itu masyarakat perlu diedukasi aja manfaatnya nantinya gitu loh, karena ini kan bicara tentang long term ya. Kalau saya rasa sih harusnya sih seharga jalan tol yang umumnya lah. Kalau 25.000 kemahalan kalau sampai segitu sih. Oke, untuk Bapak sendiri tarifnya yang sesuai deh. Kalau memang bisa lebih tinggi atau lebih rendah, berapa Pak? Kayak 3.000-an lah gitu Pak, misalnya semuanya merata lah. Kalau 5.000 sih masih make sense lah. Ya mungkin sebangsa 5.000-an kali ya. 5.000. Iya. Untuk sebenarnya tujuan dari ERP ini tuh bisa buat ngurangin masyarakat beralih dari mobil pribadi menjadi transportasi umum. Iya. Gitu. Gimana Mas komentarnya? Ya sih bagus sih untuk menghindari dari macet sih. Aku sendiri juga sekarang udah kadang-kadang juga beralih ke kereta ya. Cuman kan kalau tujuannya kita itu nggak deket-deket sama stasiun juga bawa kendaraan. Soalnya kan ya malah ongkos juga habis banyak juga loh. Sekarang saya juga sudah lihat bahwa MRT, Transjakarta dengan subsidi dari pemerintah yang triliunan seperti itu, saya pikir ini kenapa nggak dimanfaatkan? Saya sendiri masih pakai mobil. Kenapa? Balik lagi, kita itu apa yang kita lakukan itu pola ya. Jadi pola yang sudah kita lakukan, kita ke kantor, mobilitas kita karena udah terpola pakai mobil. Jadi kita sekarang mau beralih, nah itu perlu penyesuaian adaptasi. Jadi mungkin dari pihak pemerintah harus perlu edukasi, sosialisasi. Dari kita juga masyarakatnya harus mulai jangan di zona nyaman. Untuk sistem ini kabarnya akan dioperasikan pada tahun 2020. Iya. Terburu-buru nggak sih Pak? Enggak. Ya terburu-buru Mbak, dengar juga baru ini aku. Sebulan lagi udah 2020. Menurut saya terburu-buru deh kayaknya deh. Kalau untuk tahun depan kayaknya jangan dulu ya.
2020 mungkin kalau di tengah semester nggak masalah. Baiknya nanti kita lihat dulu memang apakah benar kemacetan itu dari Sister City atau memang warga DKI-nya juga konsumtif membeli kendaraan, kita juga perlu teliti itunya sih. Pesannya sendiri Mas untuk pemerintah DKI Jakarta mengenai ERP ini? Kalau bisa sih nggak usah berbayar, di free-in aja lah. Kita kan nggak tahu masyarakat rendah atau yang ini kan kita nggak tahu, ya kan. Kalau buat saya sih mungkin diteliti lebih baik lagi. Jangan memang hanya ada pengadaan tapi visibility study-nya tidak terlalu ini ya. Maksudnya harus benar dalam sekali sih ya. Kalau menurut aku sih kayaknya berat buat ini ya, buat kalangan menengah ke bawah. Seandainya pun memang harus ya mungkin jangan mahal-mahal. Kalau memulai suatu kebijakan mungkin perlu dijaga kekonsistenannya. Jadi jangan tarik ulur. Saran saya sih armada 24 jam itu di daerah-daerah yang padat itu juga ditambah. Masyarakat, rakyat itu bukan untuk percobaan gitu loh, tapi semua yang mengambil kebijakan mungkin perlu menganalisa segala sesuatu keputusan itu dengan matang, tidak terburu-buru, jadi nggak prematur gitu loh. Rencana penerapan ERP di Jakarta menuai kontroversi di masyarakat. Ada yang setuju, tapi ada juga yang menolak. Namun sejumlah pihak juga menyebut bahwa langkah ini terlalu terburu-buru. So, gimana pendapat kamu mengenai hal ini? Tulis kolom komen ya.